Shalom, ada sukacita, amin. Ya, kita perlu memberikan senyum yang terbaik di pagi hari yang indah ini ya. Coba kiri kanan senyum dulu, walaupun pakai masker kan kelihatan dari matanya. Ya, Bu Pendeta buat gitu ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan yang di rumah, ya mungkin ada bersama-sama 2-3 orang ya, bisa saling senyum ya, saling sapa. Ya, kita harus menghadapi hari-hari ini dengan penuh sukacita walaupun fakta menunjukkan ada tantangan, ada pergumulan. Tidak semakin mudah kita menjalani kehidupan kita ke depan. Tetapi bersama dengan Tuhan kita bisa menghadapinya. Karena kita secara manusia sangat lemah, terbatas. Tapi Tuhanlah yang memampukan kita. Untuk itu kita membutuhkan firman Allah dalam hidup ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini, kelanjutan pembacaan kita dari kitab Yehezkiel. Saat ini kita membaca Yehezkiel pasal 24. Ya, dalam bagian ini kita masih melihat bentuk penghukuman daripada Tuhan kepada umat pilihan ini. Nah, memang keputusan Tuhan sudah bulat ya. Tidak akan lagi membiarkan umat itu sesuka hati mereka melakukan hal yang jahat, tetapi Tuhan hukum dan umat akan mengalami penderitaan, yaitu mereka yang masih tinggal di Yerusalem. Jadi ketika firman Tuhan datang kepada Yehezkiel, masih ada yang tersisa di Yehuda, di Yerusalem ya. Sementara Yehezkiel ada di dalam pembuangan bersama sebagian umat yang sudah terlebih dahulu diangkut ke Babel. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan yang akan kita baca ini menunjukkan bahwa waktunya sudah dekat, bahwa mereka yang ada di Yerusalem, di Yehuda akan segera dibuang. Dan memang waktunya ya, karena diberitahukan Raja Babel bergerak untuk menghancurkan Yerusalem. Firman Tuhan di ayat 2, "Hai anak manusia, tuliskanlah tanggal hari ini. Ya, tanggal hari ini. Pada hari ini juga Raja Babel mulai menyerang Yerusalem." Raja Babel mulai menyerang Yerusalem. "Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya. Taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya, biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah kota yang penuh hutang darah, kuali yang berkarat di dalamnya dan karatnya tidak hilang daripadanya. Keluarkanlah potongan demi potongan dari dalamnya tanpa memilih-milih. Sebab darah yang dicurahkannya masih terdapat di tengah-tengahnya. Ia mencurahkannya di atas bukit batu yang gundul. Ia tidak mencurahkannya di atas tanah supaya ditutupinya dengan tanah. Demi amarah yang timbul dan rasa pembalasan yang bangkit, aku akan mencurahkan darahnya sendiri ke atas bukit batu yang gundul supaya jangan ditutupi. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, celakalah kota yang penuh hutang darah, aku juga hendak memperbesar pancakannya. Susunlah banyak kayu, nyalakan api, biarlah dagingnya masak betul, buanglah kuahnya dan biarlah tulang-tulangnya hangus. Letakkanlah periuk itu kosong di atas bara api supaya itu dibakar dan tembaganya menjadi merah sehingga kotorannya hancur di dalamnya dan karatnya hilang. Aku bersusah payah dengan sia-sia sebab karatnya yang tebal tidak mau hilang daripadanya. Biar dalam api, oleh karena engkau menajiskan dirimu dengan kemusuhanmu, dan aku ingin mentahirkan engkau
tetapi engkau tidak menjadi tahir dari kenajisanmu, maka engkau tidak akan ditahirkan lagi sampai aku melampiaskan amarahku atasmu. Aku Tuhan yang mengatakannya, hal itu akan datang, dan aku yang akan membuatnya. Aku tidak melalaikannya, aku tidak merasa sayang, juga tidak menyesal. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kuali yang berkarat, ya, karatnya tebal. Kita tahu bagaimana kuali kalau dikasih air, kemudian dipanasi sampai mendidih, ya, kemudian dikasih daging di dalam sampai dagingnya empuk. Kira-kira daging itu akan jadi apa? Bisa dimakan enggak? Tentu sebagian karat itu memang akan keluar waktu dibakar, dan tentu warna air pun jadi berubah. Dan daging itu enggak bisa dimakan karena bercampur dengan karat tadi. Ya, enggak enak. Kemudian dibuang. Bersihkan dulu karatnya. Nah, cara membersihkan karat memang dibakar. Tetapi karena begitu tebalnya karatnya itu, ya, tidak mampu keluar walaupun sudah dibakar. Nah, hal ini menunjukkan adalah bahwa Tuhan mau membentuk umat itu, Tuhan mau membersihkan umat itu dari kenajisan mereka, tetapi umat itu mengeraskan hati, dan Tuhan, ya, melihat bahwa mereka tidak akan mungkin lagi diperbaharui. Ini orang-orang yang keras kepala, tegar tengkuk, tidak mau bertobat karena mereka tidak mau menyerahkan diri, tidak mau taat pada firman Allah, tidak mau mendengar suara kebenaran. Nah, kemudian Tuhan katakan, udah, ini waktunya, ini waktunya. Mereka harus dihukum, mereka harus didisiplin. Aku akan menghakimi engkau menurut perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi menurut perbuatan umat itu ada apa dengan umat? Apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan kejahatan. Mereka lakukan penyembahan berhala, penuh dengan dosa, ya, membelakangi Tuhan dan tidak mau taat kepada Tuhan. Nah, kira-kira hukuman yang bagaimana yang pantas buat mereka? Oh, penderitaan jelas. Jadi hukuman itu setimpal dengan perbuatan. Nah, kira-kira begini, kalau ada orang mencuri seekor ayam, ditangkap, ada hukumannya loh. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan orang yang mencuri mobil, lebih besar mana hukumannya? Sama-sama mencuri. Atau yang korupsi, koruptor, lebih besar mana? Masa sama? Koruptor misalnya 2 tahun, yang curi ayam 2 tahun, itu nggak adil. Ya, kalau yang curi ayam aja 2 tahun, mestinya koruptornya karena banyak yang diambil uangnya, ya bisa 10 tahun atau 20 tahun. Ya, kira-kira begitu. Jadi karena perbuatan umat ini, ya, perbuatan katakanlah kejahatan kelas kakap gitu loh di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan sih mau perbaiki mereka, mau coba bersihkan karatnya, tapi dikatakan karatnya begitu tebal, padahal sudah dibakar, tidak keluar juga. Ini adalah satu gambaran, ya, menunjukkan bagaimana keadaan umat Yehuda, umat pilihan Allah yang keras kepala, tegar tengkuk, ya, di mana mereka tidak mau bertobat. Dan akhirnya Tuhan katakan, aku akan lakukan penghukuman buat mereka. Dan penghukuman ini dilambangkan saat bagaimana nanti Yehezkiel mengalami duka yang luar biasa, tapi dia tidak boleh menangis. Ya, yaitu tentang kematian istrinya. Di ayat 16. Hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai, seperti yang kena tulah. Tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Wah, ini berat. Ya, ini berat. Kemudian kita lihat ayat 18. Pada paginya aku berbicara kepada bangsa itu, ya, dan malamnya istriku mati.
Pada pagi berikutnya aku melakukan seperti yang diperintahkan kepadaku. Maka bangsa itu berkata kepadaku, tidakkah engkau bersedia memberitahukan kepada kami apa arti ini bagi kami bahwa engkau melakukan demikian? Lalu jawab mereka, lalu kujawab mereka, firman Tuhan sudah datang kepadaku. Katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah, sesungguh-sungguhnya aku akan menajiskan tempat kudusku, kekuasaanmu yang kau banggakan, kenikmatan bagi matamu dan bagi jiwamu, dan anak-anakmu lelaki dan perempuan yang kamu tinggalkan akan mati rebah oleh pedang. Kamu akan melakukan seperti yang kulakukan, mukamu tidak akan kamu tutupi, dan roti perkabungan tidak akan kamu makan. Kepalamu pakai destar dan kakimu pakai kasut, dan kamu tidak akan meratap atau menangis, tetapi kamu akan hancur lebur dalam hukumanmu, dan kamu akan mengeluh seorang kepada yang lain. Demikianlah Yehezkiel menjadi lambang bagimu, tepat seperti yang dilakukannya kamu akan lakukan. Kalau itu sudah terjadi, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Waktu istri daripada Yehezkiel mati, pada saat yang bersamaan hancur Yerusalem. Raja Babel menyerang, tembok kota dihancurkan, terjadi pembunuhan di sana. Orang-orang yang melawan, yaitu umat pilihan, umat Allah, yang tidak mau dengar suara Tuhan, mencoba melawan Raja Babel, dan mereka dibinasakan. Mereka mati kena pedang. Tetapi Yehezkiel tidak boleh menangis padahal istrinya meninggal. Wah, ini berat. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan tidak menyesali, tidak bersedih dengan umat itu ketika umat itu harus mengalami kehancuran. Mengapa? Karena memang kekerasan hati mereka. Jadi mereka harus dihukum. Sudah hukum. Nah, ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Gambarannya begini. Kita mengasihi seseorang. Kita dengar berita kurang baik tentang dia pun kita sudah sedih. Waduh sakit. Yang kamu kenal itu sakit. Wah, kita udah sedih. Nah, apalagi meninggal. Dan ini adalah istri. Tidak boleh menangis. Kemudian umat Tuhan yang ada di pembuangan bersama Yehezkiel bertanya kepada Yehezkiel, ini apa artinya? Artinya adalah bait Allah, yang kamu sanjung itu, yang kamu bangga-banggakan itu hancur. Kerajaanmu hancur, kerajaan Israel yang ada di tanah perjanjian itu hancur, semua hancur. Anak-anakmu laki-laki perempuan yang tinggal dibunuh. Tapi tidak boleh menangis. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang sangat mengerikan sekali. Kalau kita jatuh ke tangan Tuhan, yang dikatakan oleh sang pemazmur, itu sebenarnya sangat mengerikan. Karena apa? Tuhan begitu adil, tidak bisa kita main-main. Kalau misalnya hukuman di muka bumi ini bisa saja kita, waduh tolonglah, yang aturannya 5 tahun, kita bagaimanalah supaya jadi 1 tahun aja hukuman bisa lolos. Tapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Sekecil apapun kesalahan itu terlihat jelas. Untuk itu kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Taatlah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan, lakukan yang benar. Jangan sampai kita mengalami murka Allah oleh karena kekerasan hati kita, kedegilan hati kita, dan kita tidak mau bertobat. Dan saya melihat masih banyak orang yang tahu kebenaran, dengar ketika orang berbicara firman Tuhan, ketika orang khotbah, ketika dinasihati, dia dengar tapi dia tidak mau lakukan. Masih mengeraskan hati, masih menganggap diri hebat, masih menganggap diri dia lebih suci daripada yang lain, lebih benar daripada yang lain, dan tidak mau tahu dengan Tuhan. Sebenarnya dalam tindakan prakteknya, kita melihat orang ini sebenarnya tidak mau tahu tentang Tuhan. Walaupun ketika kita bicara tentang Tuhan kepada dia bisa jelas cerita tentang Tuhan hebat. Dia tahu tentang Tuhan,
tapi prakteknya dia tidak menghormati Allah. Dia tidak menguduskan ya hari-hari yang telah ditentukan oleh Allah untuk kita datang menyembah Dia. Dia asik dengan dirinya, dia asik dengan keinginannya sendiri. Nah, bagaimana mungkin orang ini tidak akan didisiplin oleh Tuhan? Tetapi karena kadang-kadang disiplin itu masih jauh, kemudian kita mengatakan enggak apa-apa, aman-aman saja sudah. Itu yang terjadi bagi umat. Ketika Yeremia berbicara ya di Yerusalem, Yehezkiel berbicara di Babel, tapi umat bilang apa? Enggak ada, itu enggak bisa. Kita kan umat pilihan, enggak akan ada penghukuman itu. Tapi Tuhan katakan, Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak menunda lagi kematian istri daripada Nabi Yehezkiel, menunjukkan pada hari itu hancurlah Yerusalem. Bait Allah dihancurkan dan Raja Zedekia pun ditangkap. Semua yang melawan dibunuh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak boleh bermain-main di hadapan Allah. Ya, kita harus serius dengan Tuhan. Sungguh-sungguh, mari kita terus bergaul karib dengan Dia. Kita terus ya menyembah Dia, mendengar suaranya dan melakukan kebenaran. Maka kita akan terluput dari malapetaka. Kita akan terluput daripada kehancuran. Ketika kita melakukan kebenaran, sesungguhnya kebahagiaanlah yang terjadi. Sukacita yang mengalir dalam hidup kita. Dan kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita, tetap setia melayani Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia membaca merenungkan firman Allah dan melakukannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.